Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Devita Setianingrum nomor absen 4, 2. Naura Duratul Korina nomor absen 21, 3. Nurlailiyah nomor absen 25. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul penjualan langsung dan berbasis data. A. Penjualan langsung. 1. Definisi penjualan langsung. Penjualan langsung atau direct selling merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. A. Penjualan satu tingkat atau single level marketing. B. Pemasaran multi level. 2. Media penjualan langsung. Media penjualan langsung yang dapat digunakan dalam penjualan langsung adalah sebagai berikut. A. Promosi penjualan atau sales promotion. B. Penjualan pribadi atau personal selling. C. Penjualan langsung atau direct response marketing. D. Penjualan partai atau merchandising. Dan E. Titik pembelian atau point of purchase. 3. Kiat-kiat sukses dalam melakukan penjualan langsung. A. Sikap yang mendasari tindakan atau spirit. B. Strategi penjualan langsung yaitu 1. Tentukan pasar, sasaran atau target market. 2. Siapkan daftar pertanyaan. 3. Bangun komunikasi dengan konsumen. 4. Lakukan presentasi. Dan 5. Lakukan monitor atas program. C. Pelayanan kepada calon konsumen atau servis. 4. Strategi penjualan dalam bisnis retail. Berikut adalah strategi penjualan yang dapat diterapkan oleh pemilik bisnis retail, yaitu 1. Memberikan layanan terbaik. 2. Menemukan kebutuhan konsumen. 3. Memilih lokasi yang tepat. 4. Memposisikan diri sebagai pelanggan. Dan 5. Melakukan inovasi. B. Penjualan berbasis data. 1. Pengertian penjualan berbasis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diperiksa menggunakan komputer atau perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Data dalam WIS 2007 mengatakan bahwa sistem basis data pada dasarnya dianggap sebagai tempat untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan memelihara informasi, terutama informasi yang dibutuhkan. Komponen yang digunakan dalam basis data antara lain A. Perangkat keras PC dan hard disk. B. Perangkat lunak DMDS atau program aplikasi. C. Sistem operasi MS, DOS, Windows, dan Unix. D. Basis data yang sudah diinput dalam bentuk file. E. Pemakaian atau user. Sistem engineer, administrator, basis data, dan programmer. Basis data pelanggan merupakan kumpulan data akurat tentang pelanggan atau calon pelanggan, di mana data tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pemasaran. 2. Manfaat basis data. Manfaat basis data bagi perusahaan adalah membangun loyalitas konsumen sehingga terjadi pembelian berulang-ulang yang akan berimbas pada tingkat penjualan perusahaan yang meningkat. Penjualan berbasis data ini sangat berguna bagi perusahaan besar yang memiliki basis data pelanggan yang banyak dan menghasilkan jumlah besar data bertransaksi. Semakin besar data awal yang terkumpul melalui transaksi, semakin banyak kesempatan untuk menemukan kelompok pelanggan. 3. Kelebihan dan kekurangan dari database. A. Kelebihan database. 1. Dapat digunakan untuk berbagi aplikasi tanpa mengubah format data yang sudah ada. 2. Meningkatkan aksesibilitas respons terhadap data yang lebih baik. 3. Data hanya perlu disimpan sekali. 4. Keamanan basis data melindungi basis data dari penggunaan yang tidak memiliki otoritas. 5. Memperbaiki integritas data. B. Kekurangan database. 1. Biaya yang digunakan terlalu besar untuk menjalankan sistem basis data. 2. Rumit karena perancang, pengembang, administrator, dan penggunaan akhir harus mengetahui detail tentang fungsi dan cara mengoperasikan basis data. 3. Harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan upgrade. C. Kelebihan dan kekurangan database. 1. Cara memperoleh data pelanggan. A. Promosi dalam kemasan. B. Kartu garansi. C. Program potongan harga. D. Pemasaran melalui telepon. E. Nomor telepon bebas pulsa. F. Keanggotaan atau membership. G. Komunitas pembeli reguler. H. Email dan situs website. I. Media sosial. 2. Penerapan penjualan berbasis data. Tahapan penerapan strategi penjualan berbasis data adalah sebagai berikut, yaitu A. Segmentasi pelanggan. B. Pelanggan baru atau akuisisi. C. Penetrasi pelanggan. D. Retensi pelanggan lama. E. Intelijen penjualan. 3. Pembuatan database.
Pembuatan database sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang sudah banyak tersedia. Beberapa aplikasi yang digunakan untuk membuat database antara lain sebagai berikut, yaitu A. Realm Mobile Database, B. MySQL, C. Microsoft Office Access. 4. Langkah-langkah membuat database desktop access. Langkah-langkah pembuatan database desktop access pada program Microsoft Office Access 2007 yaitu sebagai berikut. A. Membuat Microsoft Office Access 2007, B. Membuat tabel, dan C. Mengisi tabel. 5. Permintaan data atau query. Pengolahan database atau query merupakan permintaan data yang merujuk pada permintaan pengguna untuk mendapatkan informasi dari data-data yang terdapat dalam tabel database. Query dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menampilkan informasi dalam database yang diperoleh dari tabel yang telah tersimpan. Fungsi query yaitu A. Menampilkan data-data tertentu pada suatu tabel, B. Menampilkan data yang berasal dari dua tabel atau lebih dengan syarat antara tabel tersebut memiliki file yang berhubungan. C. Dapat melakukan operasi perhitungan. 6. Langkah menyusun laporan penjualan berbasis data. Dalam penggunaan basis data pada bisnis retail telah terintegrasi dari inventory, penjualan hingga laporan penjualan dapat terlihat pada aplikasi penggunaan komputerisasi dengan sistem POS, Point of Sales. Berikut langkah-langkahnya. A. Login dalam sistem POS, kemudian masukkan username dan password. B. Menu setting. Digunakan untuk melakukan pengaturan tampilan pada layar monitor seperti setting warna, jenis, dan ukuran huruf. C. Menu master. Digunakan untuk entry data mengenai pelanggan, sales, supplier, lokasi, kategori, dan barang. D. Menu persediaan. Berisi tentang stok awal, mutasi barang, dan SO. E. Menu pembelian. Berisi menu pemesanan barang atau PO, daftar pemesanan atau list PO, pembelian, dan daftar pembelian. F. Menu penjualan. Berisi menu pesanan barang, daftar pesanan, penjualan, dan daftar penjualan. G. Menu jurnal umum. Berisi daftar perkiraan dan transaksi jurnal. H. Menu laporan. Berisi tentang langkah menyusun laporan penjualan berbasis data. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.